Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 beranggotakan Ainun Jariyah, Apsari, Hafiz Zairullah, dan Sania Paradila akan mempresentasikan hasil diskusi pada ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi, topik 2 yaitu aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Adapun topik diskusi pada kali ini yaitu tentang diferensiasi konten. A. Pengertian pembelajaran diferensiasi konten. Menurut Oscarina Dewi Kusuma, seorang instruktur guru penggerak mengatakan bahwa konten adalah sebuah materi yang akan kita ajarkan kepada peserta didik. Konten dalam pembelajaran diferensiasi juga dapat dikatakan sebagai tanggapan terhadap minat, profil, dan kesiapan belajar. Dalam pembelajaran diferensiasi, pendekatan konten menurut Syaiful Bahri dalam artikel yang berjudul "Pendekatan Konten dalam Pembelajaran, Sudahkah Dilaksanakan?" Diferensiasi konten adalah strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Dia juga menjelaskan bahwa konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari oleh peserta didik berdasarkan kurikulum. Dari dua penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa konten adalah materi ajar, mulai dari pengetahuan, konsep, sampai keterampilan yang akan disampaikan guru kepada peserta didik. Diferensiasi konten dalam hal pembelajaran diferensiasi adalah strategi yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi ajar dengan berbagai macam variasi, agar peserta didik terpenuhi dalam pelaksanaan pembelajaran berdasarkan minat, kesiapan belajar, dan atau profil peserta didik. B. Petunjuk penggunaan pembelajaran diferensiasi konten. Dalam melaksanakan pembelajaran diferensiasi konten, disadur dari Syaiful Bahri dalam artikel yang berjudul "Pendekatan Konten dalam Pembelajaran, Sudahkah Dilaksanakan?" Petunjuk atau tips penggunaan pembelajaran diferensiasi konten yaitu 1. Kontekstual. Guru dapat menghubungkan materi pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata yang dialami peserta didik. Hal ini dilakukan agar kebutuhan peserta didik dalam pembelajaran terpenuhi. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, misalnya materi teks biografi, guru dapat memberikan biografi pahlawan nasional yang berasal dari Kalimantan Selatan, seperti Pangeran Antasari. 2. Konten yang tidak to the point. Guru seringkali mengambil jalan pintas dengan memberikan materi ajar langsung tanpa memberikan ruang untuk peserta didik berpikir kritis. Lebih baik, peserta didik digiring mengenal informasi terlebih dahulu, mengaplikasikan pengetahuan, kemudian melakukan diskusi yang efektif. Dengan kata lain, informasi selalu disajikan tersurat. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia materi teks biografi, guru dapat menyajikan pertanyaan tentang tokoh, masalah yang dihadapi, solusi dalam masalah tersebut, dan hal yang dapat diteladani. Dari 4 pertanyaan tersebut, peserta didik dapat berdiskusi dan diakhiri dengan menyatukan 4 informasi untuk dijadikan pengertian dari teks biografi. 3. Konten tidak melupakan tema besar materi. Sebagai pengingat, guru sebaiknya jangan melupakan gambaran dari tema besar materi tersebut. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, teks biografi, membuat biografi dengan tema orang terdekat akan lebih menggiring peserta didik dengan elaborasi dari berbagai macam orang terdekat menurut mereka, daripada hanya memberikan atau menyajikan tema dengan teman di kelas. 4. Konten yang meningkatkan kolaborasi. Guru
dapat memberikan materi yang dapat menstimulus pemikiran peserta didik. Cara yang dapat digunakan adalah dengan memberikan pertanyaan yang menggiring peserta didik untuk lebih mengelaborasi materi tersebut. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, teks biografi, guru dapat memberikan pertanyaan seperti, apakah cerpen dapat dikatakan biografi jika cerpen tersebut menceritakan tentang perjuangan seseorang? 5. Penggunaan apersepsi. Guru harus melakukan apersepsi agar dapat mengetahui tingkat kesiapan belajar peserta didik atau seberapa besar pengetahuan awal peserta didik. 6. Materi ajar yang mudah dipahami dan interaktif. Guru harus membuat materi yang mudah dipahami dan menarik. Sekarang ini, peserta didik suka dengan penggunaan gawai. Karena itu, dalam pembelajaran juga dapat diaplikasikan dengan memanfaatkan pembelajaran melalui fasilitas platform tertentu seperti Google Classroom atau Quizzes. Hal itu akan lebih membuat peserta didik tertarik dalam mengikuti pembelajaran. C. Penggunaan pembelajaran diferensiasi konten. Dari tips yang telah disampaikan, menurut kami, diferensiasi konten yang dapat digunakan dalam pembelajaran ialah dengan menyediakan berbagai macam bentuk penyampaian konten sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kesiapan belajar. Guru dapat memberikan materi sesuai dengan hasil dari The Equalizer dari Tolmston. Berkenaan dengan kesiapan belajar, guru juga dapat memberikan keleluasaan untuk mencari sumber belajar selain buku teks yang disediakan oleh sekolah, seperti jurnal, artikel dari internet, buku di perpustakaan, koran, dan sebagainya. 2. Minat. Guru dapat memberikan materi sesuai dengan minat peserta didik. Misal, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, materi teks narasi. Guru dapat menyediakan berbagai teks narasi yang disukai peserta didik, seperti teks narasi bertema tentang kekeluargaan, persahabatan, kerajaan, dan lainnya yang masih dalam koridor fase pembelajaran mereka. Gaya belajar. Guru dapat mempersiapkan berbagai macam konten sehingga peserta didik dapat mengakses sesuai dengan gaya belajar yang mereka butuhkan. Seperti A. Peserta didik dengan gaya belajar visual dapat disajikan berupa video maupun gambar. Dan B. Peserta didik dengan gaya belajar auditori dapat disajikan dengan rekaman suara atau podcast. Dan yang terakhir, peserta didik dengan gaya belajar kinestetik dapat disajikan dengan cara menulis atau mempraktikkannya secara langsung. Simpulan dari pembahasan kali ini ialah diferensiasi konten merupakan strategi yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi ajar dengan berbagai macam variasi agar kebutuhan belajar anak terpenuhi berdasarkan karakteristik peserta didik, minat, dan kesiapan belajar anak dalam menerima pembelajaran. Sebelumnya, bunga mawar bunga selasih, warnanya cerah sungguh menggoda. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga tidak ada pertanyaan yang menyesakan dada.